Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1-6. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 1 ini, disebutkan mengenai adanya dua tipe orang di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah orang benar, yang ciri-ciri hidupnya adalah selalu berada dalam jalan kebenaran, kasih dan ketaatan kepada firman Tuhan, serta memisahkan dirinya dari dunia. Tipe yang kedua adalah orang fasik, yaitu orang yang mengikuti nasihat duniawi dan hawa nafsu dosa, serta tidak tinggal dalam firman Tuhan. Ada beberapa ciri khusus orang benar yang dituliskan dalam pasal ini. Yang pertama adalah, ia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, kesukaannya ialah firman Tuhan. Dalam ayat ini disebutkan Taurat Tuhan, dan Taurat Tuhan itu berbicara tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga, ia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berkat yang disediakan Tuhan bagi orang benar adalah mengalami persekutuan hidup di dalam rohnya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itu tidak akan habis-habisnya mengalir, dan menjadi air kehidupan bagi dirinya, yang memberikan kekuatan dan semangat serta sukacita. Air di sini berbicara tentang kuasa firman dan Roh Kudus, yang menopang dan menguatkan kehidupan kita, orang-orangnya yang benar. Dalam ayat yang ketiga juga disebutkan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan berarti bahwa kehidupan kita sebagai orang benar tidak ada masalah atau tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi yang dimaksud adalah bahwa kita mengenal kehendak dan berkat Tuhan bagi kita. Selalu ada berkat khusus yang disediakan Tuhan bagi kita yang hidup mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini biarlah firman Tuhan berbicara kepada kita masing-masing secara pribadi. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita kurang begitu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kalau demikian adanya, marilah saat ini kita mengubah sikap kita dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Apabila selama ini kita sudah sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, maka pertahankanlah itu dan bahkan jadilah lebih sungguh-sungguh lagi setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini.
Kami bersyukur untuk berkat, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Malam ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajar, menegur, mendidik, dan mengingatkan kami untuk lebih lagi hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk lebih mengasihi dan mentaati-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan tidak mengikuti jalan-jalan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat kembali. Berikanlah kami tidur yang nyenyak. Berkati dan lindungilah kami Tuhan, dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga saat ini untuk yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Biarlah aliran kuasa-Mu mengalir dan menyembuhkan tubuh kami yang lemah dan sakit. Kuatkanlah yang tiada berdaya. Berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib kepada yang mengalami masalah dan persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita semua untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.